maki, yang penting anaknya makan. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Makanya yang masih punya orang tua, pulang pagi ini, kalau jauh orang tuanya video call, subscribe to my channel, tanya sudah and makan also belum? press this Tanya bell icon. masih punya uang belum? Tanya, mak rindu, ambo rindu, saya pengen pulang. Demi Allah Bapak Ibu, anak yang seperti ini, rumah tangganya bahagia, anaknya mudah diatur. Saya nggak bercanda ini, saya serius. Saya teringat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat Sahih diceritakan, saya cerita lagi nih, Nabi Musa. Nabi Musa itu Bapak Ibu pernah bertanya ke malaikat Jibril, Pak. Apa kata Nabi Musa ke Jibril? Ya Jibril, siapa temanku dalam surga? Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Musa bertanya, saya singkat ceritanya. Jibril nggak menjawab, dia mengadu kepada Robnya, kepada Allah. Setelah itu turun ke langit bumi, memberikan kabar ke Nabi Musa. Ya Musa, Allah memberikan kabar berita kepadaku, temanmu dalam surga. Kata Allah, seorang pemuda penjual daging di pasar, namanya Fulan bin Fulan, cirinya begini, wajahnya begini. Kaget Nabi Musa, Pak. Heran Nabi Musa, kenapa temannya anak bujang lapuk, penjual daging? Kenapa nggak imam masjid? Kenapa nggak guru ngaji? Kenapa nggak ulama? Kenapa nggak wali? Tapi seorang pemuda bujang lapuk, bayangkan. Penasaran Nabi Musa, akhirnya beliau pergi ke pasar. Tahu tidak Bapak Ibu, apa yang beliau lakukan? Beliau cari masuk los daging, beliau cari anak muda yang disampaikan Jibril tadi cirinya. Jumpa Fulan bin Fulan, ya Tuhan, ada apa Tuhan? Oh enggak, saya pengen tanya aja. Ini daging, jual daging, betul Tuhan. Ini daging kenapa digantung? Oh, yang digantung daging paling lezat, paling enak Tuhan. Yang di bawah aku jual, yang di atas gak aku jual. Oh begitu. Kenapa gak dijual yang di atas? Oh, ini daging paling enak, paling lezat. Buat apa? Buat emakku. Bayangkan. Buat emakku. Singkat cerita, daging habis. Anak muda ini pulang bawa daging yang digantung. Diikuti oleh Nabi Musa di belakang. Dia nggak tahu yang mengikuti ini Nabi Musa. Ketahuan sama anak muda ini, hei Tuhan, dari pasar kau tanya aku, sekarang kau ikuti aku, ada apa? Oh mohon maaf anak muda, aku ingin ke rumahmu. Aku ingin tahu amalanmu apa sih? Dia nggak tahu ini Nabi Musa. Sampai di rumah dibuka pintu, ternyata ada perempuan tua, ibu-ibu, mandi awak yang lagai, duduk di kursi roda kalau bahasa kita hari ini. Tersenyum dia. Apa kata maknya? Sudah habis dagingnya nak. Sudah mak. Ini daging lezat makan siang mak. Alhamdulillah. Hei Tuhan, dia nggak tahu ini Nabi Musa. Silakan masuk rumahku. Duduk di samping makku. Aku mau ke dapur dulu, mau masak sop daging. Perhatikan, hei anak gadis. Hei anak gadis. Yang masak laki-laki bujang lapuk nih. Bukan perempuan. Yang masak laki-laki, bayangkan. Anak laki-laki ini ke dapur, masak dia. Tercium aromanya oleh Nabi Musa dan emaknya. Harum, wangi. Wallah alam pakai Royco Ajinomoto, nak tahu saya. Harum sekali. Setelah itu sop masak, daging masak, dimasukkan nampan. Kata orang Padang dimasukkan piring, dibawa ke depan. Ketika dibawa ke depan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maknya tersenyum. Sudah masak dagingnya nak. Alhamdulillah mak, makan siang siap. Tahukah Bapak Ibu, disuapi maknya makan. Disuapi maknya makan. Bismillah. Bismillah. Maknya tersenyum. Nabi Musa alaihissalam melihat adegan sinetron ini lebih indah daripada film Ikatan Cinta Amanda Manopo. Halo, hei, cinta ke cinta, yo makalah cinta lo, ya. Orang mencinta, orang menangi, orang menangi lo, orang menangi dibayar, ibu menangi dibayar nak, dibayar nak. Bongak bodoh, bodoh wae, ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Disuapi emaknya makan. Habis. Emaknya tersenyum. Emaknya mengangkat tangan sambil berdoa kepada Robnya. Ya Allah, hari-hari anakku menyuapi aku makan. Ya Allah, hari-hari anakku menyuapi aku makan. Ya Allah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Terkejut Nabi Musa. Kaget Rasulullah Musa alaihissalam. Berbisik di telinga anak muda ini, ini doa ibumu? Iya Tuhan. Setiap selesai kuberi makan, dia angkat tangannya berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga.
tahukah Bapak Ibu apa kata Nabi Musa? Kamu kenal aku nggak anak muda? Enggak Tuhan. Kamu nggak tahu siapa aku? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Kaget anak muda itu. Maknya pun terkejut sambil berteriak menangis, bukan kesedihan tapi kebahagiaan. Al-Jannah, 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 qabla Jannah. Surga sebelum surga, ya Allah. Kau datangkan orang mulia ke rumah kami. Nabiullah Rasulullah Musa alaihissalam. Makasih ya Allah. Apa kata Nabi Musa Bapak Ibu? Benar wahai ibu, doamu dikabulkan oleh Allah. Anakmu ini, kata Jibril alaihissalam, temanku dalam surga. Allahu Akbar. Saya mau tanya Bapak Ibu, ibu-ibu, sudahkah kita menyuapi mak bapak kita makan? Pulang. Bapak-bapak yang masih muda, yang masih punya orang tua, pulang kalian. Berikan hak orang tua kalian. Kalau ingin kalian dimuliakan anak kalian. Pernahkah kita membersihkan kotoran orang tua kita? Ketika mereka tidak mampu ke kamar mandi, pernahkah kita menggosoknya, membersihkannya? Pernahkah tai itu menempel di tangan kita? Pernahkah kita menyuapi mak kita makan? Sebelum anak kita melakukan itu Bapak Ibu, kita yang melakukan yang pertama kepada mereka, maka insya Allah bahagia hidup kita. Bapak Ibu yang saya cintai, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah Bapak Ibu terletak pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bapak Ibu, saya berpesan pagi ini satu saja. Muliakan orang tuamu, mulia hidupmu. Hormati orang tuamu, terhormat hidupmu. Hargai orang tuamu, berharga hidupmu. Jadikan mak bapakmu mulai pagi ini ratu dan raja dalam rumah tanggamu, maka rizkimu akan seperti ratu dan raja, seperti yang dikisahkan Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang saya cintai, Ustadz Korek, saya sama dengan Ustadz. Mak bapak saya sudah meninggal, mak bapak saya sudah nggak ada, saya pun sudah tua, saya belum sempat berbakti kepadanya. Apa yang mesti saya lakukan Ustadz? Ketika orang tua saya meninggal, apakah masih ada haknya kepada kami yang masih hidup, anak-anaknya? Ada tiga Bapak Ibu, ada tiga. Hak orang tua kalau sudah meninggal ada tiga. Ya, yang pertama, doakan orang tuamu ketika mendoakan dirimu sendiri. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebut nama orang tuanya kalau perlu, sebut. Mudah-mudahan azab kuburnya hilang dan tidak ada lagi. Amin ya rabbal. Yang kedua, orang tua kalau sudah meninggal, apa haknya Ustadz Oren? Silaturahim akribaihima. Datangi kaum kerabatnya, adik, kakak, emak, bapak kita. Itu pengganti orang tua, termasuk mertua. Jangan putus hubungan dengan mertua. Ketika mertua meninggal, adik, kakak, mertua kita, itu orang tua kita, penggantinya. Kalau ada rezeki, kasih dia uang. Insya Allah apa yang kita berikan itu sampai pahalanya kepada orang tua kita yang meninggal. Amin ya rabbal. Yang ketiga, apa hak orang tua Ustadz Oren kalau sudah meninggal dunia? Infak sedekah atas nama orang tua. Sampai Bapak Ibu, biasanya di masjid sebelum Jumat ada yang berinfak untuk orang tua saya, almarhum Haji, almarhumah Hajah, tolong difatihahkan. Betul? Benar? Saya cerita satu lagi. Dulu ada wali, Pak. Dia berjalan di kuburan, melewati kuburan. Dia ucapkan oleh wali ini, assalamualaikum ya ahlal diyar, ya ahlal kubur. Dia terdiam, wali ini Pak. Ketika melihat ruh itu keluar, ini wali punya karomah Pak. Ya, mukasyafah namanya. Dia bisa melihat yang gaib. Kita nggak bisa Pak. Manusia biasa nggak bisa. Tapi kalau wali itu di bawah levelnya Nabi dan Rasul. Ketika dia melewati mengucapkan salam, ruh itu keluar. Ketika ruh itu keluar Pak, ada yang mencakar wajahnya Pak dengan kukunya, muncrat darah. Ada yang mencakar perutnya sampai terburai ususnya. Ada yang mencakar rumput, berteriak merintih kesakitan. Tapi ada seorang bapak gagah, putih, pakaian putih, duduk bapak. Yang lain tersiksa, merintih, meraung, kesakitan. Tapi engkau tersenyum. Apa jawabannya Bapak Ibu? Wahai Tuhan yang bertanya, alhamdulillah, kuburanku bagaikan taman surga. Aku bagaikan di istana. Aku punya anak lelaki, bujang lapuk lagi, tukang sol sepatu. Ini bujang lapuk lagi nih. Ada bujang lapuk di sini. Hei bujang. Ini anak bujang hebat nih. Aku punya anak laki-laki, tukang sol sepatu. Setiap pagi sebelum buka sol sepatunya, dia berinfak dulu pagi itu. Setelah subuh
dia niatkan untuk saya orang tuanya, bismillah, untuk bapak saya fulan bin fulan, untuk masjid Mab'asul Iman, bismillah. Gara-gara anak saya, kubur saya bercahaya, saya bahagia. Tersentak wali ini Pak, antara percaya dan tidak. Wali ini langsung ke pasar, dia cari anak muda tukang sol sepatu, berjumpa, apa katanya? Mana bapakmu? Sudah meninggal Tuhan. Mana kuburannya? Aku pengen tahu. Diantarlah ke kuburannya, dan ternyata betul itu kuburan bapaknya. Allahu Akbar, luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Benar, ada 3 yang terputus. Iza mata ibnu Adam in qata amalu ila bisalas. Apabila anak cucu Adam mati,